Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mahasiswa yang saya cintai, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan sistem terintegrasi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau secara harfiah terintegrasi itu sebenarnya tersambung ya, mungkin begitu bahasanya. Terintegrasi itu bisa juga dikatakan sambung menyambung ya gitu. Nah, kalau di sini nih saya akan menjelaskan secara keseluruhan atau bahasanya disebut sebagai enterprise ya. Nah, karena ada sistem terintegrasi, ada sistem informasi terintegrasi. Nah, ini beda-beda sedikit nih. Kalau sistem terintegrasi ya, apapun bentuk sistemnya bisa digabungkan ya. Tapi kalau sudah bicara tentang sistem informasi, ini adalah data-data yang bisa tergabung ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Nanti kita coba jelaskannya. Oke, kita lihat dulu di sini ya. Sering disebut juga sistem terintegrasi itu adalah enterprise ya. Berarti enterprise itu adalah cakupannya luas ya gitu. Nah, atau istilah lain pengertiannya sebuah platform teknologi yang memungkinkan organisasi mengintegrasikan ya dan mengkoordinasikan proses bisnis yang mereka miliki. Jadi ada sebuah proses bisnis itu bisa digabung-gabung ya, nyambung. Contoh lah gini, di perbankan itu ada yang disebut dengan BI checking ya. Jadi seluruh nasabah-nasabah itu apabila dia mau mengajukan pinjaman, maka dia selain persyaratan lengkap yang dicek oleh leasing, maka dia juga akan dicek oleh bank atau BI checking namanya. Nah, BI checking itu kan sebenarnya itu bank, tapi bisa tersambung ke leasing. Apa yang dia sambungkan atau yang dia integrasikan, yaitu dia menyambungkan atau mengintegrasikan data nasabah pernah punya pinjaman tidak, atau statusnya lagi punya pinjaman tidak, atau bahkan bisa dilihat status si nasabah ini sebenarnya dalam pembayarannya bagus atau tidak gitu ya. Jadi itu biasanya salah satu sistem. Nah, mungkin juga kalau di dalam kepolisian saya contohkan itu bisa juga KTP ya disambungkan dengan pajak, mungkin juga disambungkan dengan kriminal gitu ya. Jadi itu bisa disambung dari KTP ya, dari kepolisian ngecek KTP alamatnya di mana, orang ini kriminal langsung bisa dikejar ya. Nah, itu adalah sebuah sistem yang bisa diintegrasikan, kurang lebih begitu gambarannya ya. Nah, terus bagaimana cirinya? Nah, tingkat keterpaduan integrasi yang tinggi untuk mengakomodir kebutuhan data informasi yang terpadu ya, kira-kira gitu gambarannya. Nah, mengapa integrasi? Nah, ini biasanya di kantor pemerintah ya, sekarang sudah disambung nih biasanya untuk pelayanan ya. Nah, izin-izin, coba perhatikan sekarang sudah digabung-gabungkan nih izin-izin itu ya. Nah, silahkan bisa dipahami lah secara umum, tapi kurang lebih begitu gambaran dari sistem terintegrasi. Di toko ya sudah bisa disambungkan, di kampus ya, nih seperti ini, perpustakaan dan lain-lain, universitas dan lain sebagainya, itu salah satu contohnya ya. Nah, kebutuhan integrasi contoh sebelumnya menunjukkan bahwa tidak cukup hanya memiliki sistem informasi di bagian-bagian kantor atau perusahaan. Muncul jenis kebutuhan baru terhadap ketersediaan data informasi terpadu ya, berlaku di seluruh organisasi ya, kurang lebih begitu ya. Jadi pada pertemuan ini ya, karena waktunya singkat, saya khawatir space-nya juga besar, jadi mungkin secara bertahap aja ya. Insya Allah nanti materi berikutnya akan saya jelaskan tentang lanjutan daripada mata kuliah sistem terintegrasi ya. Oke, mungkin pada pertemuan pertama ini ya saya hanya menjelaskan sampai sini dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya akan saya lanjutkan ya dengan materi yang sama ya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.